الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa hari ini kita sudah masuk bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Baru saja kita berpisah dan meninggalkan bulan Rajab. Bulan Sya'ban, kedua-duanya mengingatkan kita atas kemuliaan dan keistimewaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Di antaranya di bulan Rajab terjadinya peristiwa besar, mukjizat yang agung yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Di bulan Sya'ban, kenapa berkaitan dengan Nabi? Karena di bulan Sya'ban diturunkannya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, kenapa khatib perlu menyampaikan hal ini? Ini yang pertama adalah supaya kita selalu ingat dan sadar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok figur teladan yang mulia dan sempurna. Bahkan lebih daripada itu, beliau adalah manusia utusan Allah yang paling mulia. Tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang sama bahkan menandingi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, keistimewaan Nabi, kemuliaan Nabi tidak hanya khusus bagi Nabi, tetapi juga akan diberikan oleh Allah bagi apapun dan siapapun yang terkait dan terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala, kita sebagai umatnya kebagian daripada kemuliaan dan keutamaan dengan sebab dan barakah kemuliaan dan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan diutusnya paling mulianya seorang rasul, maka kita sebagai umatnya
menjadi umat yang paling mulia sepanjang masa. Ma'asyiral muslimin, tentunya begitu kita sadar setidaknya terhadap 2 poin ini, tanggung jawab dan tentunya menjadi harapan dan cita-cita kita, bagaimana kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Lebih daripada itu, besok kita bisa mendapatkan syafaat, bertemu bahkan berkumpul dengan beliau. Karena tidak ada perkumpulan yang terbaik melebihi daripada perkumpulan bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, ma'asyiral muslimin, ini juga penting disampaikan karena juga tidak lama lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Ayo mulai sejak sekarang, paling tidak sejak saat ini. Kita lihat dan kita koreksi, evaluasi diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana perhatian, kepedulian, kemauan, kesungguhan kita, keistiqomahan dan ketekunan kita di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, tidaklah kita akan berhasil dekat dengan Nabi tanpa kita mengamalkan sunnah beliau. Nabi SAW menegaskan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni," kata beliau. Barang siapa yang berpaling dari sunnahku, maka dia tidak akan masuk ke dalam golonganku. Ini peringatan yang keras, ini peringatan yang tegas. Dalam kehidupan sehari-hari kita gampangkan sunnah, kita remehkan sunnah, kita kecilkan sunnah, kita anggap sepele sunnah. Padahal sunnah bisa-bisa menentukan kita masuk ke dalam golongan Nabi, kita bisa dekat dengan Nabi, kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain beliau menyampaikan, ini kabar gembira bagi mereka yang peduli dan mengamalkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan, mengamalkan sunnahku, maka dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia besok akan berkumpul bersamaku di dalam surga. Ma'asyiral muslimin, siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Selama kita sehat, pikiran kita normal, pasti kita ingin memilih surga karena tidak ada pilihan kecuali 2 pilihan besok, surga atau neraka. Pasti kita pilih surga. Walaupun kita sudah senang di dunia, walaupun kita sudah mendapatkan kebahagiaan dan apa yang kita inginkan di dunia kita bisa peroleh, tetap kita menginginkan mendapatkan surga yang hakiki kelak nanti di akhirat. Tidaklah sanggup siapapun untuk menghadapi apa yang ada di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Saya ma'asyiral muslimin, bukan hanya sekedar masuk surga janji Nabi, tapi beliau janjikan kana ma'i fil jannah. Orang tersebut besok akan berkumpul bersamaku di dalam surga. Dan memang tepat apa yang disampaikan oleh Nabi benar. Apa yang diucapkan oleh Nabi wahyu. Dan apa yang dijanjikan oleh Nabi pasti akan benar-benar terjadi. Orang yang mengamalkan sunnah bagaimana tidak surga? Sunnah yang kecil, yang kita anggap itu kecil dan ringan, tetap bernilai. Kita selepas berwudu, lalu kita angkat tangan, bila perlu menengadahkan wajah ke atas, lalu kita membaca doa sunnah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam riwayat disebutkan barang siapa yang selepas wudu baca doa yang singkat, yang saya yakin diri saya dan jamaah sekalian pasti bisa ketika mau untuk melakukannya, Nabi SAW menjanjikan futihat lahu abwabul jinan, dibukakan untuk orang yang baca itu seluruh pintu surga. Apakah tidak dahsyat ini? Nabi yang disampaikan. Riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang membaca sayyidul istighfar sunnah, walaupun di waktu pagi satu kali dia baca, di waktu malam satu kali dia baca, tidaklah dia baca sayyidul istighfar pendek, ringkas. Saya yakin diri saya dan jamaah sekalian mau baca pasti bisa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Janji Nabi, siapa yang baca itu satu kali di waktu pagi, datang ajal, meninggal dunia, tidaklah dia mati, melainkan dia sudah digolongkan masuk penghuni surga, ahlul jannah. Dibaca di malam hari satu kali, meninggal di malam itu, Nabi sampaikan tidaklah dia meninggal kecuali dia sudah masuk, dijamin penghuni surga. Ma'asyiral muslimin, begitu banyak sunnah-sunnah Nabi. Bukan hanya sekedar kita bisa masuk surga, tapi kita bisa dekat dengan Nabi. Bahkan kita bisa mendapatkan rahmat yang begitu besar. Sayang, kehidupan kita sehari-hari berlalu, 1 jam berlalu, 1 hari berlalu, sepekan berlalu, sebulan berlalu, setahun berlalu, 10 tahun berlalu, umur kita berlalu tanpa kita memetik daripada fadilah dan keutamaan yang besar di dalam kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak di antara kita yang makan dan minum masih belum perhatikan untuk mengamalkan sunnah Nabi. Makan sambil berdiri, makan dengan tangan kiri, makan tidak diawali dengan basmalah. Ini semuanya meninggalkan sunnah Nabi. Apakah bukan merupakan satu kerugian, sedangkan dia bisa? Siapa di antara kita yang tidak bisa makan sambil duduk? Hidupnya selalu berdiri terus? Tidak ada. Bahkan boleh jadi ada orang yang tidak bisa berdiri, duduk. Ini enggak. Semestinya dia bisa duduk, tapi dia enggak duduk, dia malah berdiri. Saya ma'asyiral muslimin, termasuk juga yang tadi sebelum khutbah ini dimulai, pengurus Ta'mir Masjid mengingatkan dalam rangka pelaksana salat Jumat, ayo kita berjuang, rubah kebiasaan kita. Dari kebiasaan yang tidak menguntungkan, kita rubah dengan kebiasaan yang menguntungkan. Apa yang harus kita lakukan? Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salat Jumat. Nabi SAW beliau menyampaikan, man ghassala wa ghtasal wa bakara wa ibtakar wa masya wa lam yarkab yadana minal imam. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, tiap hari kita mandi. Jadi ketika kita mandi hari Jumat supaya dapat fadilah sunnah, niatkan, saya niat mandi sunnah hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat. Kapan waktu masuk? Mulai sejak waktu subuh masuk. Sampai kapan? Sampai imam takbiratul ihram. Sunnah. Kemudian apa kata Nabi? Wa bakar wa ibtakar, datang tidak terlambat, datang cepat. Begitu masuk ke dalam masjid, dana minal imam, mencari shaf yang terdepan. Apa janji Nabi? Kana lahu likulli khatwatin yakhtuha ibadatu sanah. Bagi orang yang mengamalkan sunnah itu, satu langkah kaki yang dia langkahkan menuju masjid diberikan ibadah sama dengan orang yang beribadah 1 tahun. 1 tahun bagaimana Nabi? Siyam naharihi wa qiyam laili.
siang hari puasa 1 tahun full, tahajud 1 tahun full, malamnya tahajud, siangnya tahajud 1 tahun, 1 langkah. Lah kalau dia 100 langkah, kalau dia 200 langkah, apa nggak mau untung, nggak mau kaya di akhirat? Ini dari Jumat ke Jumat lewat tanpa kita sadar. Khawatir begitu datang sakaratul maut baru sadar. Amirul Mukminin Sayyidina Ali mengatakan, an-nasu niyam, kebanyakan manusia terlelap tidur. Wa idza matu tabahu, begitu kematian sudah dekat baru sadar. Sakaratul maut sudah ditenggorokan, ruhnya sudah ditenggorokan, baru dia sadar, dan saat itu penyesalan yang sudah tidak guna. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin, marilah khatib menghimbau diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, ayo kita ajak diri kita dan keluarga kita, masyarakat, teman dan kerabat kita, ayo semangatkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui dekat kita dengan Nabi Muhammad SAW. Yang dekatnya kita dengan Nabi melalui kita peduli dan sungguh-sungguh untuk istiqamah tekun mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Apalagi Ramadan sudah dekat, amalan di Ramadan lebih banyak amalan sunnah dibanding amalan fardu. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan oleh Allah atas nikmat iman dan Islam, senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, diberi kekuatan istiqamah dalam keadaan taqwa sampai akhir hayat kita, semuanya berhasil untuk membawa husnul khatimah, dan sebagaimana di dunia kita mendapatkan keberuntungan, semoga kelak nanti di akhirat kita semua mendapatkan keberuntungan, dan keberuntungan terbesar kita bisa masuk surga dan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqulu wa biqauli yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله رب لا إله إلا أنت. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وصحابته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وأحسنوا يرحمكم الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين جميع الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من جميع الآثام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.